come into your presence, Lord, with a sacrifice of praise. With a song I will exalt you, Lord. Blessed be your holy name. I will give you all the glory. You delivered me from shame. I'm created in your righteousness. Blessed be your holy name. Oh, lift him up. His name be lifted higher. Lift him up. Exalt his holy name. Come on and lift him up. His name be lifted higher. Exalt his holy name. Oh, lift him up. His name be lifted higher. Lift him up. Exalt his holy name. Come on and lift him up. His name be lifted higher. Exalt his holy name. I will come into your presence, Lord, with a sacrifice of praise. With a song. With a song I will exalt you, Lord. Blessed be your holy name. Oh, and I'll give you all the glory. You delivered Me from shame. my Lord. I'm created in your righteousness. Blessed be your holy name. Come on and lift him up. His name be lifted higher. Lift him up. Exalt his holy name. Lift him up. His name be lifted higher. Exalt his holy name. Oh, let's lift him up tonight. Come on. Lift him up. His name be lifted higher. Lift him up. Come on and lift him up. His name be lifted higher. Exalt his holy name. Oh, lift him up. His name be lifted higher. Lift him up. Exalt his holy name. Come on and lift him up. His name be lifted higher. Exalt his holy name. Exalt his holy name. Come on, everybody. Yeah. Oh, lift him up tonight. Shalom semuanya, senang sekali kita bisa berjumpa di dalam OBS Online Bible Study. Anda bisa melihat tayangan ini baik di Instagram, di Facebook, maupun juga di YouTube channel Andre Imam Official. Dan saya percaya ada berkat Tuhan yang turun bagi setiap ada dengan saya ketika kita mempelajari firman Tuhan, Bapak Ibu. Ada kekayaan yang begitu luar biasa, ada berkat yang Tuhan taruhkan pada waktu kita membaca firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang kita pelajari tetap di kitab Efesus, dan kita maju selangkah lagi dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke 7 ya sampai ayat yang ke-10. Nah, ini menjadi sangat menarik Bapak Saudara ya, yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tetap bersama dengan saya Pendeta Andre Imam di OBS Online Bible Study, yang tentunya kita mempelajari firman Tuhan, mendekati firman Tuhan seperti pada masa ketika penulisan pertama, dan kita mencoba kemudian melihat dari sisi kita di masa sekarang. Nah, mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan ini
Mari kita akan belajar bersama-sama. Tema kita hari ini adalah The Gift of Grace. Jadi tema kita hari ini judulnya adalah The Gift of Grace. Itu yang kita akan berbicara, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus. Nah, Efesus pasal 4 ayat 7 sampai 10 itu yang kita akan bicarakan. Efesus pasal 4 ayat 7 sampai 10. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Nah, apa yang kita pelajari dari ayat firman Tuhan ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, menjadi menarik ketika kita mempelajarinya, mendekatinya kepada pemahaman Paulus dan jemaat Efesus ketika surat ini pertama kali kita baca. Memang kalau pada masa sekarang kita langsung dengan mudah mungkin akan menganalisa atau membuat sebuah pertimbangan-pertimbangan biblikal begitu ya. Tapi coba mari kita melihat kira-kira apa yang dimaksudkan Paulus dengan ilham Roh Kudus ketika menuliskan ayat ini pertama kali, Bapak Ibu. Nah, kata tetapi itu menjadi sangat menarik ya, karena menjadi seperti pembeda ketika ayat-ayat sebelum dan ayat-ayat sesudahnya. Kata tetapi, begitu. Apa maksud dari kata tetapi ini? Paulus sedang menunjukkan bahwa sebelum ayat ini, Paulus sedang menunjukkan kualitas hidup dari orang-orang percaya. Tadi itu kalau kita baca minggu lalu, saudara, diikat dalam satu baptisan, satu Tuhan, satu Allah, begitu ya, dalam ikatan damai sejahtera. Jadi cara hidup kita bukan perpecahan. Cara hidup kita bukanlah tentang perbedaan. Cara hidup kekristenan bukanlah cara hidup tentang diri sendiri, tetapi berbicara tentang kita ini satu dalam Kristus, begitu ya. Tetapi ternyata menarik kata tetapi, tidak hanya bicara kualitas hidup, tapi juga ada tugas kehidupan. Tidak hanya bicara tentang kesatuan jemaat, tapi ternyata bahwa setiap anggota tubuh Kristus memiliki tugas masing-masing. Sama seperti Anda dengan saya, beberapa mungkin diberi karunia oleh Tuhan, anugerah untuk mengelola berkat kekayaan, dan ternyata bukan untuk diri sendiri kalau dia menyadari sebagai tubuh Kristus, ternyata juga bagi tubuh Kristus yang lain, begitu ya. Contohnya tangan ini pengelola duit, pengelola berkat, tapi ternyata dipakainya buat mulut, saudara ya, atau mulut itu dipenuhi dengan berkat, lidah yang bisa merasakan rasa di mulut, saudara ya. Tetapi ternyata yang dikuatkan adalah perut ternyata nggak cuma perut, kalau yang bekerja keras ternyata akhirnya tangan dengan kaki semakin kuat, otak juga diberikan asupan energi atau asupan ion gitu ya, hal-hal yang baik yang sudah diolah oleh perut, saudara ya, oleh enzim-enzim di usus besar atau usus kecil kita yang kemudian disalurkan. Jadi Anda melihat bahwa Kristus sangat luar biasa menceritakan bagaimana perjalanan kekristenan, cara hidup orang yang sudah diubahkan, yang tidak lagi melihat perbedaan kaya atau miskin, itu yang kita kemarin bilang, tuan atau budak. Bayangkan pada hari itu jelas tidak bisa duduk satu tingkat antara tuan dengan budak, tetapi dalam Kristus bisa terjadi. Ketika orang Yahudi dengan orang non-Yahudi atau Yunani, Romawi dengan suku yang lain tetap semua merasa lebih tinggi, tapi di dalam Kristus tidak ada perbedaan. Nah, kualitas hidup itu tidak selesai di situ. Ternyata ada tugas kehidupan, tugas setiap anggota dalam tubuh Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, bicara setiap karunia ini sekali lagi dianugerahkan. Nah, sekali kata anugerah, kasih karunia, sebenarnya permainan yang menarik, saudara, bahwa itu semua adalah pemberian. Itu semua diberi oleh Tuhan. Saudara nggak bisa merasa sombong lebih hebat dari orang lain. Hati-hati. Karena Alkitab ngomong, lawan orang sombong adalah
Tuhan sendiri, dan orang sombong mudah dijatuhkan. Karena kenapa? Orang sombong cenderungnya hanya memikirkan diri sendiri, saudara ya. Bayangkan yang paling susah adalah kalau orang sombong ketemu orang sombong, saudara ya. Maka yang diuntungkan orang lain. Karena sama-sama sombong, saudara ya, nggak mau ngelihat orang lain, nggak mau peduli sama orang lain, nggak mau kalah gitu. Yang satu ngasih tas, yang satu nggak mau kalah kasih backpacker. Yang sombong lagi nggak mau kalah kasih travel bag, yang lainnya nggak kalah kasih isinya tas komputer seisinya segala, terus yang diuntungkan orang lain, padahal orang sombong rugi kemudian, saudara ya. Nah, sekali lagi bahwa setiap karunia diberikan menurut ukuran pemberian Kristus, saudara ya. Jadi di sini jelas, boleh nggak kita minta kepada Tuhan, Tuhan saya minta dong sebagai tubuh Kristus untuk dipakai sebagai pembicara yang hebat. Bisa menurut saya, tetapi sekali lagi Kristus yang menentukan. Karena nanti kita melihat ada karunia-karunia, baik di Korintus, baik di Roma pasal 12, maupun di Efesus kita akan baca. Ada karunia, baik karunia jawatan atau juga karunia melayani. Tapi intinya setiap orang pasti diberikan karunia oleh Kristus. Tetapi sekali lagi, Kristus yang menentukan, Kristus yang memberikan karunia-karunia itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, hari ini coba kita gali sekarang. Anugerah kasih karunia apa yang Tuhan telah beri kepada saya? Jangan-jangan malah pada masa pandemi ini kita merasa Tuhan tidak memberi apa-apa kepada saya. Yang cuma Dia beri penyakit, yang cuma Dia beri ketakutan, yang cuma Dia beri rasa khawatir. Yang Tuhan beri cuma perbedaan lah. Dia lebih kaya, saya kurang kaya. Dia lebih senior, saya junior. Oh enggak. Anugerah yang Tuhan berikan buat Anda dengan saya sesuai dengan ukuran pemberian Kristus, tentu sesuai dengan ukuran takaran di mana kita bisa mengelola, Bapak Ibu. Nah, ini mesti ingat ya, kita punya kemampuan ukuran untuk mengelola, dan saya percaya itu disesuaikan. Kristus tahu persis, sama seperti ketika Anda dengan saya memberikan anugerah kepada anak-anak begitu ya, atau anak kita masing-masing dengan pemberian, saudara. Dan tentu kan ada sesuaikan dengan kemampuan anak mengelola, saudara ya. Anak mengendalikan atau anak menggunakan barang tersebut. Tidak mungkin Bapak Ibu akan memberikan helikopter pada anak umur 5 tahun. Ya, terserah saya orang kaya, Pak. Iya betul, tapi anak tuh nggak ngerti. Diajak pergi, setelah itu mungkin 4, 5, 7 kali selesai, saudara ya. Sama lah ketika anak-anak diberikan mobil main-mainan, setelah itu selesai. Mau diberikan mobil sungguhan, sport car paling mahal sekalipun, pada akhirnya karena dia tidak mengerti buat apa, saudara, fungsinya buat apa, yang memiliki ya supirnya yang kemudian bisa menikmati semua kenikmatan, bagaimana kencengnya, bagaimana adrenalinnya, ya cuma supirnya yang bisa merasakan, saudara ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, anugerah yang Tuhan beri bagi setiap anggota tubuh Kristus itu ada. Sesuai dengan perkenanan, sesuai dengan pemberian ditentukan oleh Kristus sendiri, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Nah, kemudian menarik sekali bahwa ayat selanjutnya yang kita baca itu menjadi sangat menarik karena analogi sebuah parade kemenangan. Nah, Anda perhatikan bahwa ada kata-kata yang kita baca, Bapak Ibu, kata-kata yang menarik, yaitu Dia yang telah naik membawa tawanan, saudara ya, kalau kita perhatikan. Membawa tawanan, memberikan pemberian kepada manusia. Loh, ini menarik, saudara ya. Maksudnya apa? Memberikan tawanan-tawanan. Nah, ini merupakan sebuah analogi tentang parade atau pawai pada masa kerajaan. Ketika jenderal-jenderal itu berhasil mengalahkan kota-kota berkubu atau negara yang lain, maka ketika mereka masuki negaranya, maka ada pawai, ada parade kemenangan untuk menunjukkan kehebatan pasukan, kehebatan jenderal-jenderal itu. Jadi mereka akan berpawai, saudara ya. Dari mulai jenderalnya yang pertama, mungkin setelah itu commander atau orang di belakangnya ya, mungkin panglimanya dulu, kalau mau lebih hebat panglima, setelah itu ada jenderal-jenderalnya, setelah itu ada kapten-kaptennya, terus kemudian arak-arakan pasukannya, terus artilerinya, dan di belakang ada tawanan-tawanan, termasuk rajanya yang dikalahkan, orang-orang petinggi hebatnya, harta kekayaan, semua ditawan, saudara.
Dan itu diberikan kepada raja atau kepada masyarakat sebagai rasa kebanggaan. Rasa yang luar biasa bahwa ini loh, sekarang tentaramu itu berhasil membuat kemenangan. Itu jadi patut kebanggaan, sukacita kita. Dan menariknya, Yesus bukan yang menerima tawanan, bukan yang menerima pemberian rasa hormat, pemberian kemenangan, tapi dia berikan kepada manusia. Jadi Yesus yang berperang, Yesus yang melakukan, Yesus yang menunjukkan kuasanya dengan dahsyat, dengan mengalahkan maut. 1 Korintus ya, sengat maut adalah dosa dan hukum Taurat. Jadi dosa yang membawa kepada kematian telah dikalahkan sengatnya maut itu oleh Kristus sebagai pemberi kemenangan, yang melakukan kemenangan. Ini menarik Bapak Saudara ya, bahwa yang menerima kemenangan, rasa hormat dari kemenangan adalah Anda dengan saya manusia. Ini sedang menunjukkan bahwa kemenangan yang Anda terima bukan hasil usaha saudara. Ini karena saya sudah sekian tahun pelayanan, Pak. Makanya saya diberkati oleh Tuhan. Ini sudah sekian tahun saya mengasihi Tuhan. Makanya ada pertemuan, nggak ada lagi kutuk dosa, kutuk maut, nggak ada. Itu karena saya sudah setia sama Tuhan. Saya baca Alkitab, sudah selesai 40 kali. Makanya jadi kayak hari ini. Oh enggak, saudara ya. Semua itu karena kasih karunia Kristus yang memberikan bagi Anda dengan saya kemenangan itu. Dan ini mesti kita perhatikan sungguh-sungguh, bahwa kita ini menerima kemenangan dari Kristus. Kita terima kemenangan, saudara ya. Kristus yang memberikan kemenangan buat Anda dengan saya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus menjadi sangat menarik kemudian, karena ternyata Kristus tidak hanya memberikan kemenangan, tetapi Ia yang telah naik dan kemudian turun ke dunia yang paling bawah. Ini menjadi menarik, saudara. Naik dengan turun, sedang menunjukkan apa? Apa naik roller coaster gitu ya, naik turun, bukan, saudara. Tetapi ini sedang menunjukkan bahwa Kristus yang samalah yang telah melakukan semuanya ini. Dia telah naik, ya, tetapi Dia juga telah turun ke dunia orang mati. Betul, saudara ya. Kita tidak sedang sharing apa yang dilakukan di dunia orang mati, tetapi kita sedang menunjukkan bahwa Kristus yang samalah yang naik dengan turun. Dan waktu Dia naik, itu baik sekali. Karena kenapa? Dengan naiknya Kristus, maka Dia memenuhi sebuah janji. Janji apa? Bahwa ketika orang percaya, dia akan menikmati pertolongan pribadi berikutnya, yaitu Roh Kudus, pribadi Allah yang berikutnya, yaitu Roh Kudus yang memenuhi kita, menuntun dalam segala kebenaran, dan buat Anda dengan saya tidak yatim piatu, Bapak Ibu. Nah, ini menarik. Mungkin Anda berkata bahwa nggak ada keselamatan, mati selesai. Oh, salah. Kristus sedang menunjukkan bahwa Dia yang dari atas turun ke bumi menjadi manusia taat sampai mati. Dan Anda pun nggak percaya adanya Tuhan, tapi Anda maafkan saya. Dalam seluruh kisah kehidupan manusia di sepanjang abad dan di atas bumi ini, tidak pernah ada sebuah kisah bahwa orang kemudian turun dari surga, katakanlah kita jadi bayi, begitu ya, dan kemudian mati, terus nggak naik. Satu, ada kehidupan setelah kematian. Tapi yang menariknya, Kristus nggak cuma selesai mati seperti nabi-nabi yang enggak. Dia bisa bangkit dan naik lagi ke tempat semula. Kalau Anda belum mengenal Tuhan Yesus, ini waktunya engkau menerima dan mengenal Tuhan Yesus, mempelajari firman dengan benar. Karena hanya Yesus, itulah mengapa Dia bisa berkata dalam Yohanes pasal 14, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena kenapa? Dia yang telah dari atas, Dia yang lebih tinggi dari semuanya telah turun ke dunia orang mati. Ingat, itu istilah-istilah perjanjian baru pada masa itu ya. Ada dunia atas, dunia manusia di atas bumi, dan di bawah bumi ada dunia yang lain, dunia orang mati, begitu ya. Tapi Kristus telah naik dari dunia orang mati, tidak hanya hidup dalam dunia manusia, naik lebih tinggi ke dalam dunia ilahi, gitu ya. Dan Dia menyediakan tempat bagi Anda dengan saya, Kristus yang sama. Supaya apa? Supaya kita, Anda dengan saya, dipenuhi dalam kepenuhan Allah yang luar biasa. Itulah mengapa kalau Anda perhatikan, ketika dalam masa Pentakosta, yang hari ini kita juga
sedang mengalami atau mengarah ke sana sudah dalam ibadah Pentakosta 10 hari berdoa untuk memperingati pencurahan Roh Kudus. Sekali lagi memperingati, bukan berarti Roh Kudusnya nggak dicurahkan, tetapi itu menunjukkan kita Kristus naik ke tempat yang paling utama, paling tertinggi, kemudian dapat memenuhi kita semuanya dengan apa? Rohnya yang kudus. Rohmu yang kudus penuhiku. Bisa terjadi, saudara ya, karena kita dipenuhi oleh Kristus, Bapak Ibu. Wow, ini menjadi menarik. Sekali lagi, Yesus menunjukkan fakta kebangkitan. Dia telah naik dan tidak pernah ada satu orang pun yang mati dan bangkit dan hidup kecuali Kristus. Dan ketika dia turun ke dunia orang mati, membuktikan ada bukti kematian Kristus bagi Anda dengan saya, bahwa dia telah pernah mati, mengerti dunia manusia, dunia kematian atau dunia orang-orang mati, dia sangat mengetahui. Tetapi menjadi menarik sekali bahwa dia kemudian memenuhi janjinya bagi Anda dengan saya. Hari ini Anda mungkin di tengah pandemi mengalami takut, tidak nyaman, Anda merasa kecewa, Anda merasa hancur, Anda mungkin merasa lelah dengan kehidupan. Tapi dengar baik-baik seperti pesan Paulus pada jemaat di Efesus, ada fakta kebangkitan. Kristus telah mati, ya, tetapi dia telah memenuhi janjinya bagi Anda dengan saya. Sampai hari ini saya berbicara, janji Tuhan selalu ya dan amin bagi Anda dengan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, teman-teman OBS, sahabat-sahabat yang luar biasa, hari ini mari peluk setiap janji Tuhan itu. Mari tinggal dalam janji Allah yang luar biasa itu. Mari tinggal bersama dengan Roh Kudus yang menguatkan, memulihkan, mengokohkan Anda dengan saya. Tidak perlu khawatir lagi. Karena kenapa? Janjinya digenapi. Dia memenuhi segala sesuatu. Kristus yang sama memenuhi segala sesuatu dalam segala sesuatu oleh dia, untuk dia, bagi kemuliaan. Nah, itu mesti jelas bahwa arahnya adalah kepada Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, tulisan dari Dwight L. Moody ini menjadi sangat menarik, Bapak Ibu, kalau kita baca. The Bible was not given for our information, but for our transformation. Bahwa Alkitab diberikan tidak hanya untuk menjadi pengetahuan, tapi membuat kita bayar perpuluhan tepat pada waktunya. Haleluya. Bahwa Alkitab tidak hanya diberikan untuk menjadi sekedar pengetahuan baru bagi kita, tetapi membuat kita transformasi, mengalami perubahan. Nah, hari ini saya mengajak saudara bahwa ketika engkau mengenal firman Tuhan, membaca firman Tuhan, belajar kitab Efesus, membuat Bapak saudara menyadari betapa dahsyatnya kasih setia Tuhan, betapa luar biasanya anugerah Tuhan buat Anda dengan saya. Karena kenapa? Kita ini cuma orang berdosa. Kita ini cuma orang yang tidak punya harga diri, kita ini orang yang tidak punya rasa malu, kita ini tidak punya apa-apa, tetapi di dalam Kristus kita menikmati perkara-perkara baik, kita menikmati keselamatan, kita menikmati anugerah kesatuan di dalam Kristus, ikatan damai sejahtera turun bagi Anda dengan saya. Saya mengajak setiap saudara untuk menyadari betapa bangganya kita menjadi orang percaya, bahwa Kristus yang kita sembah adalah Kristus yang hidup, Kristus yang sama, yang datang dari surga, yang kata Yohanes pasal 1 begitu ya, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri, dan firman itu menjadi daging. Kemudian firman itu Kristus yang kita mati, tapi Kristus yang sama bangkit dan telah naik jauh lebih tinggi dari semua langit. Tujuannya apa? Untuk memenuhi Anda dengan saya. Betul. Yang kedua, memenuhi tubuh Kristus. Bahwa tubuh Kristus bisa disatukan. Ayo Bapak Ibu di gerejamu hari ini, mari kita disatukan. Mungkin kau ingin melangkah lebih, tapi ingin tetap ke satu tubuh Kristus. Aduh, saya beda pendapat, Pak. Oke. Tapi janganlah menyakiti. Janganlah membuat hoax, janganlah membuat pencederaan gitu ya, atau persekusi. Tapi tetaplah disatukan dalam ikatan kasih dan ikatan damai sejahtera. Karena kenapa? Kristus yang memenuhi segala sesuatu. Jadi saya mengajak setiap saudara hari ini untuk melihat bahwa kasih setia, anugerah Tuhan itu besar sekali bagi gerejanya. Bagi Anda dengan saya sebagai tubuh Kristus, ada pemberian kemenangan dari hasil peperangan Kristus, bukan hasil peperangan Anda dengan saya. Ini menariknya, saudara ya. Sama seperti Daud mengatakan, engkau adalah gembalaku,
takkan kekurangan aku. Dia menuntun aku ke air yang tenang, menyegarkan jiwaku. Dia memenuhi segala makananku kepada rumput yang hijau. Jadi Anda dengan saya ini menarik, saudara ya. Bukan kita berperang demi Kristus, tapi Kristus yang berperang membawa tawanan kemenangan bagi Anda dengan saya. Dan setiap orang yang percaya pada Kristus terima kemenangan, terima kasih karunia, terima anugerah. Hari ini dalam OBS, Bapak Ibu, mari menjadi pribadi-pribadi yang cara hidupnya mengucap syukur. Karena kenapa? Kita telah menikmati kasih karunia, pemberian yang terbaik. Pemberian yang terbaik, keselamatan yang Tuhan beri. Kasihnya sepanjang waktu, kasih karunia, dan karunia diberikan sangat luar biasa. Tapi tujuannya jelas, untuk kemuliaannya, untuk Kristus dimuliakan, untuk Kristus disaksikan. Dan saudara menikmati tayangan dari OBS saat hari ini, baik teman-teman di Instagram, Facebook, maupun YouTube, Bapak Ibu, ayo kembali ke jalan Tuhan, kembali pada rancangan Tuhan. Karena hidup ini anugerah yang Tuhan percayakan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan percayakan. Seorang bijak mengatakan demikian, bahwa kita tidak akan pernah tahu kapan kita meninggal dunia dan usia berapa, bagaimana cara kita meninggal dan kapan kita meninggal, usia kita. Dan kalau Anda tidak diberitahu itu, maka gunakanlah hari ini sebaik mungkin. Dan nasihatilah semua orang, berbagilah hidup dengan semua orang, kenakan firman Tuhan, topeng keselamatan, dan tetaplah berbuat baik. Karena kenapa? Ketika kita kembali ke rumah Bapa, yang dikenang orang adalah bagaimana kita bisa menyatu dengan orang lain. Bersama dengan tubuh Kristus, kita menjadi berkat. Nasihat-nasihat kita memberkati setiap orang. Cara hidup kita melengkapi setiap orang. Dan kita menghasilkan legacy, warisan yang sangat luar biasa. Jadi hari ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan di OBS ini, ayo mengucap syukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia yang Tuhan berikan buat kami. Dan dalam ucapan syukur ada tindakan-tindakan iman, ada tindakan-tindakan tubuh Kristus, ada tindakan-tindakan sebagai orang percaya yang menjadikan Kristus sebagai sumber segala sesuatu, memenuhi segala sesuatu, dan juga yang mendorong kita untuk melakukan segala sesuatu bagi hormat kemuliaannya, sehingga kita bisa mengikuti teladan Kristus. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang terjadi. Kiranya Tuhan berkati saudara melalui OBS malam hari ini, semakin kuat, semakin cinta Tuhan, melihat rancangan Tuhan yang terbaik. Dan mari kita akan berdoa, Tuhan, urapi setiap sahabat-sahabat OBS yang sudah melihat pembelajaran atau kelas-kelas hari ini. Tuhan urapi, Tuhan berkati berlimpah-limpah, sehingga setiap kami menyadari hidup kami ini karena pemberian Kristus. Dan jangan biarkan kami tidak mengelola dengan baik, seperti seorang anak yang diwariskan perkara-perkara baik, tapi kemudian kami lalai, kami biarkan, kami tidak disiplin, kami hancurkan pemberian, dan mungkin orang tua akan menangis, kecewa, terluka. Tapi hari ini kami tidak mau melukai Kristus, kami tidak mau melukai Roh Kudus, kami melakukan yang terbaik bagi nama Tuhan. Dan apa yang Tuhan sudah percayakan, pemberian yang Tuhan beri bagi hidup kami kelola dengan baik. Karena kami tahu kami sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, kami dituntun oleh Roh Kudus, kami bertindak sesuai dengan kerinduan Roh Kudus. Mari Tuhan berkati perjalanan sahabat-sahabat OBS yang datang dengan tangisan, yang melihat ini dengan mungkin masalah yang masih ada, yang sedang bergumul dengan utang piutang, yang bergumul dengan vendor maupun supplier, Tuhan, yang sedang bergumul untuk liburan selama lebaran ini, Tuhan, yang sedang bergumul orang-orang yang bekerja dengan dia mulai hilang, yang sedang bergumul pemimpinnya melukai atau anak buahnya tidak memberikan support yang baik. Hari ini Tuhan menolong, hari ini Tuhan menopang, hari ini Tuhan menjamah setiap pribadi. Dan setiap orang percaya akan menyadari ketika disatukan dalam Kristus, disatukan dengan tubuh Kristus yang lain, makin ada perkara-perkara besar yang Tuhan percayakan, berlimpah-limpah. Terima kasih buat OBS malam ini Tuhan. Tuhan berkati setiap kami, berkati tayangan ini, dan setiap orang yang mengasihi Tuhan akan terus diberkati hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Dan hamba menyerahkan setiap pribadi teman-teman OBS hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap sahabat-sahabat semuanya. Tetap sehat, tetap menjaga hati saudara di hadapan Tuhan. Tetap bersekutu dengan orang percaya, walaupun dengan online sifatnya, belum onsite mungkin sebagian. Tapi hari ini tetaplah
mengerjakan karunia-karunia yang Tuhan percayakan, melayani dengan cara yang luar biasa. Dan bagi saudara yang sudah mensupport, membantu pelayanan saya di OBS Share Program, sekali lagi terima kasih buat dukungan moral saudara, juga dukungan material yang diberikan. Terima kasih, puji Tuhan saya karena pertolongan sahabat saudara ya, Kak Oke, akhirnya bisa vaksin yang kedua selesai saudara ya, puji Tuhan, haleluya. Tapi dengar baik-baik, vaksin tidak berarti jadi sembarangan, tetapi hanya memberikan kekebalan. Tapi cara hidup yang sehat, cara hidup yang peduli dengan lingkungan, protokol kesehatan itu bagian Anda dengan saya. Juga terima kasih buat ibu saudara yang sudah membantu mendonasi untuk pelayanan kita kepada hamba-hamba Tuhan di Merapi. Kita akan berikan bulan Juni depan, kita akan berikan menolong hamba-hamba Tuhan di sana dengan memberikan ternak lele dan ternak ayam, supaya hamba-hamba Tuhan di sana ada kebangkitan ekonomi, saudara ya, sehingga bisa sebagai hamba Tuhan tetap diberkati dan menjadi berkat bagi jemaat, Bapak Ibu, dan pelayanan tetap berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dengan damai sejahtera, dengan berkat berlimpah-limpah, dengan kesehatan, perlindungan, keluarga yang harmonis diturunkan bagi setiap saudara saat hari ini. Dan saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau diberkati. Shalom.